Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ya sama saya Putri Setiasari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan metode harga pokok pesanan. Nah, sebelumnya kita review dulu nih materi yang kemarin yang udah pernah kita pelajarin. Apa sih perusahaan manufaktur? Ada yang tahu nggak? Ya benar, perusahaan manufaktur itu perusahaan yang membeli dan mengolah bahan bakunya sendiri untuk dijadikan barang setengah jadi dan kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, di sini selain bahan baku ada juga namanya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini merupakan tenaga kerja yang mengolah langsung bahan bakunya. Contohnya kayak misalkan ketika kita perusahaan pembuat kertas, maka kita akan mengolah bahan baku yaitu batang pohon diolah menjadi kayu. Nah, orang yang tenaga kerja langsung ini adalah orang yang ikut andil gitu dalam mengolah dalam mengolah batang pohon menjadi kayu. Nah, kayak gitu. Nah, pemakaian tenaga kerja langsung ini dibebankan ke proses produksi. Selain itu, selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, ada juga namanya biaya pabrikasi atau biaya overhead pabrik. Nah, di sini tuh biaya overhead ini artinya semua biaya-biaya yang ada di dalam pabrik kayak gitu. Yang ada di sekitar pabrik juga bisa. Nah, selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contohnya apa? Contohnya kayak biaya keamanan, terus biaya kebersihan, terus biaya depresiasi mesin, nah kayak gitu. Nah, ketiga biaya ini dibebankan ke proses produksi yang kemudian nanti akan diselesaikan menjadi barang jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ini merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan dengan jumlah satuan produk yang dipesan. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi pesanan spesifik dan setiap jenis produk dihitung harga pokok produksinya. Artinya ketika misalkan perusahaan kertas yang memproduksi hanya kertas folio saja, tidak kertas atau buku biasa. Nah, ketika perusahaan ini tidak menerima pesanan, maka dia akan tetap memproduksi seperti yang diproduksi biasa. Tetapi ketika perusahaan ini menerima pesanan secara spesifik, otomatis perusahaan ini tidak hanya memproduksi yang kertas folio saja. Misalkan saya memesan kepada perusahaan tersebut untuk membuat folio tapi dengan ukuran yang berbeda, yang sedikit rada kecil atau rada besar. Nah, kayak gitu. Jadi pesanan ini spesifik dan setiap jenis produknya dihitung dengan harga pokok produksinya. Jadi ketika saya memesan dengan spesifikasi kertas yang lebih kecil, akan berbeda ketika ada si B yang memesan produk dengan spesifikasi kertas yang lebih besar. Nah, kayak gitu. Dan selanjutnya ada karakteristik kedua, itu terdapat dua biaya produksi, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini biaya yang terlibat secara langsung dalam pembuatan produk. Contohnya kayak biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kayak gitu. Nah, sedangkan biaya tidak langsung nih biaya yang tidak terlibat secara utuh kayak gitu. Contohnya apa? Kayak bahan penolong, terus kayak gaji security atau keamanan. Nah, yang ketiga itu ada biaya langsung dibebankan ke BOP sesungguhnya, sedangkan biaya tidak langsung dimasukkan ke BOP yang dibebankan. Nah, dan yang terakhir ada harga pokok
produksi per unit dihitung dengan cara membagi biaya produksi dibagi jumlah pesanan. Nah, harga pokok produksi ini dihitung ketika pesanannya telah selesai diproduksi. Nah, jadi ketika pesanannya sedang dibuat atau sedang dalam proses pembuatan, kita tidak bisa nih menghitung harga pokok produksinya karena belum selesai. Biaya produksinya berapa, terus tenaga kerja yang dipakai itu berapa. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, di sini nggak ada yang berbeda dari perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Di sini siklusnya tetap sama dari bukti transaksi, ngejurnal, buku besar, neraca, laporan keuangan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Nggak ada yang beda dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ini sama aja siklusnya ya. Nah, karena perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi dari bahan baku awal menjadi barang yang siap untuk dijual, otomatis dia kan memerlukan dokumen atau bukti transaksi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Apa aja sih yang dibutuhin? Nah, ini yang pertama, di perusahaan manufaktur nih membutuhkan buku jurnal pembelian bahan baku, bahan penolong, dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, yang kedua, yang dibutuhkan itu buku jurnal pemakaian bahan baku. Merupakan jurnal yang berisi catatan harga pokok bahan baku yang dipakai atau biaya bahan baku pada periode tertentu. Nah, selanjutnya ada kartu harga pokok produksi, yaitu tempat mencatat biaya produksi untuk tiap jenis produk. Nah, selanjutnya itu ada kartu persediaan bahan baku. Merupakan kartu untuk mencatat mutasi bahan baku. Yang selanjutnya ada formulir permintaan bahan. Nah, selanjutnya ada kartu persediaan bahan baku, yaitu kartu untuk mencatat mutasi bahan baku. Yang selanjutnya ada formulir permintaan bahan atau barang dari gudang. Dan yang terakhir ada formulir order produksi, laporan produk selesai, dan formulir laporan biaya produksi. Nah, yang membedakan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang yaitu terletak di harga pokok produksi. Jadi kalau misalkan di manufaktur itu di laporan laba ruginya dia ada yang namanya harga pokok produksi. Tapi kalau misalkan di perusahaan dagang dia hanya ada harga pokok penjualan. Nah, kayak gitu. Ini kita lihat ya di sini ya. Contohnya Bintang Dunia Manufacturing Corporation. Nah, di harga pokok produksi ini dia meliputi 3 hal yang harus dimasukkan. Yang pertama, pemakaian bahan baku. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga dia ada biaya overhead pabrik. Nah, ya kita harus cari yang pertama dulu, pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku diperoleh dari persediaan bahan baku awal ditambah sama pembelian bahan baku. Didapatlah dia bahan baku yang siap untuk dipakai. Dikurangi sama persediaan bahan baku akhir. Nah, didapatlah dia bahan baku yang terpakai atau pemakaian bahan baku. Nah, yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biasanya biaya tenaga kerja langsung ini sudah diketahui berapa nominalnya. Nah, terus yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Nah, karena di sini banyak ya biaya overhead pabriknya, jadi kita harus jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada biaya listrik, biaya utilitas, biaya penghapusan atas mesin pabrik, biaya bahan penolong, asuransi pabrik, biaya depresiasi mesin pabrik. Nah, kita jumlahkan menjadi total biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya itu kita jumlahkan menjadi total biaya produksi ditambah sama barang dalam proses awal dikurangin sama barang dalam proses akhir, diperolehlah dia harga pokok produksi. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyain?
Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya karena tadi kita udah nyari harga pokok produksi, kita bakalan lanjut cari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini sama kayak yang ada di perusahaan dagang, sama aja. Nah, di sini ada persediaan barang jadi awal persediaan barang jadi awal ditambah sama harga pokok produksi yang tadi, didapatlah dia total harga pokok barang yang siap untuk dijual dikurangin sama persediaan barang jadi akhir, didapatlah dia harga pokok penjualan. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyain? Nah, biasanya kan kita kalau misalkan di perusahaan dagang kan dia persediaan barang dagang ya. Kalau di sini karena ini manufaktur jadinya dia harus pakai persediaan barang jadi, bukan barang dagang. Kita lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita cari itu berapa sih, apakah kita mendapat laba atau rugi bersih. Nah, laba atau rugi kan diperoleh dari pendapatan dikurangin sama biaya-biaya kan. Nah, kita hitung dulu nih total pendapatannya berapa. Terus kita masukin tadi harga pokok penjualannya berapa, dikurangin. Terus kalau misalkan ada biaya-biaya yang lainnya dikurangin juga. Nah, didapatlah laba bersih. Kenapa laba bersih? Karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Namanya laba bersih. Nah, gimana kalau misalkan sebaliknya? Gimana kalau misalkan biayanya lebih besar dibandingkan pendapatannya? Maka dia disebut rugi bersih. Sampai sini paham? Oke, kita next. Nah, karena laporan keuangan itu ada 5 macam, apa aja? Yang pertama, laporan laba rugi. Tadi udah kita cari. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama udah. Sekarang kita yang kedua. Nih, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yang ada di manufaktur dengan yang ada di perusahaan dagang atau perusahaan jasa itu sama aja. Yang pertama dia ada modal awal, yang kedua dia ada laba bersih, yang ketiga laba bersih atau rugi bersih ya. Yang ketiga dia ada dia ada price atau pengambilan pribadi. Dan yang keempat dia ada kenaikan atau penurunan modal. Dan yang terakhir dia ada modal akhir. Nah, kenaikan atau penurunan modal ini diperoleh dari laba bersih dikurangin price. Jika laba bersihnya lebih besar dibandingkan price, maka dia kenaikan. Tapi kalau kebalikannya price lebih besar daripada laba bersih, maka dia penurunan modal kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kita ke laporan yang ketiga, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, kalau di sini bentuk neraca yang aku pakai itu neraca letter T, di mana aktiva sama dengan hutang plus modal. Kalian masih ingat dong di persamaan dasar akuntansi yang di awal. Nah, aktiva itu apa? Aktiva itu aset. Di sini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, total aktiva ini harus sama kayak total utang dan modal. Nah, modal yang tertera di sini itu modal yang ada di laporan perubahan modal yang di modal akhir, bukan yang di modal awal ya. Jangan sampai salah. Nah, terus yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini memuat 3 aktivitas. Yang pertama, dia ada aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas operasi ini dia memuat tentang aktivitas perusahaan kayak pembelian bahan baku, terus penjualan, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan sama aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, dia ada aktivitas investasi. Investasi ini lebih kepada aset atau aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya kayak pembelian mesin, penjualan mesin, terus pembelian gedung. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini lebih kepada utang dan modal.
Jadi kalau aktivitas pendanaan ini lebih kepada pasifa ya. Jadi kayak misalkan pinjaman dari bank atau penambahan modal dari pemilik. Nah, kayak gitu. Nah, kas akhir ini nominalnya harus sama kayak yang ada di neraca. Yang di neraca kan ada nominal kas tuh. Nah, di laporan arus kas ini kas akhirnya harus sama kayak yang ada di neraca. Nah, sudah selesai. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang belum paham atau belum ngerti? Nanti dijelasin lagi. Oh iya, Ani mau nanya apa? Oh, kita balik ke ini ya. Yang tadi laporan harga pokok. Nah, iya benar. Jadi di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur tuh ada 3 yang harus kita cari. Yang pertama, dia harus ada harga pokok produksinya berapa. Yang kedua, dia harus ada harga pokok penjualannya berapa. Dan yang terakhir, harus ada laba atau rugi bersih. Nah, kenapa tadi saya pisah-pisah menjadi 3 bagian laporan itu? Karena biar kalian tuh paham alurnya. Pertama kita harus nyari apa, terus kita harus nyari apa, terus harus nyari apa. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Atau udah jelas semuanya? Berhubung semuanya udah jelas, kita lanjut kuis ya. Nah, saya minta di meja kalian, di atas meja kalian itu cuman ada kertas selembar dan pulpen. Hanya itu saja, tidak ada buku ataupun yang lainnya. Nah, kuisnya ini berbeda sama kuis kita yang sebelumnya. Nah, kuis kita kali ini kalian hanya menjawab apakah pernyataan yang ada di dalam PowerPoint itu adalah benar atau salah. Jadi jawabannya cuma 2, benar atau salah. Kalian tidak diminta untuk menjelaskan. Kayak gitu, sampai sini paham? Ya, kita mulai ya. Kuis yang pertama. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang hanya menjual barang jadi. Benar atau salah? Yang kedua, metode harga pokok pesanan merupakan metode yang menyamaratakan semua harga jual. Benar atau salah? Yang ketiga, metode harga pokok pesanan diterapkan oleh perusahaan yang hanya menerima pesanan khusus. Benar atau salah? Yang keempat, biaya langsung dimasukkan ke BOP yang dibebankan. Benar atau salah? Yang kelima, biaya produksi merupakan biaya yang terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Benar atau salah? Yang keenam, laporan biaya produksi berisikan pemakaian bahan baku, upah langsung, dan biaya overhead pabrik. Benar atau salah?
harga pokok penjualan merupakan hasil penambahan dari persediaan barang jadi awal dan harga pokok produksi. Benar atau salah? Yang kedelapan, jika laba bersih lebih besar dibandingkan dengan price, maka diperoleh kenaikan modal. Benar atau salah? Yang kesembilan, neraca berisikan laporan mengenai aktivitas usaha seperti penjualan, harga pokok penjualan, dan beban. Benar atau salah? Dan yang terakhir, terdapat 3 aktivitas dalam arus kas: aktivitas usaha, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Benar atau salah? Ya, karena waktunya udah habis, kertasnya boleh dikumpulin ke depan ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, atau ada yang belum jelas? Oke, berarti kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.